Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Riani, NIM 207200063. Saya dari kelas 4A Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian SSI MPD. Nah, di dalam materi konsep dasar pembelajaran itu ada konsep dasar belajar, konsep mengajar, konsep pembelajaran, ciri-ciri perilaku belajar, kemudian yang terakhir ada ciri-ciri aktivitas belajar. Di sini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar pembelajaran. Konsep dasar belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku dalam diri manusia. Bila setelah selesai suatu usaha belajar tetapi tidak terjadi perubahan pada diri individu yang belajar, maka tidak dapat dikatakan bahwa pada diri individu tersebut telah terjadi proses belajar. Nah, kemudian konsep mengajar dapat kita lihat seperti penjelasan di atas, yaitu suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditunjukkan kepada pembelajar supaya mencapai hasil yang maksimal, mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan konsep mengajar. Kemudian yaitu konsep pembelajaran dapat kita lihat seperti penjelasan di atas, adalah suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian ciri-ciri belajar. Di sini terdapat 8 ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu perubahan yang didasari dan disengaja atau intensional, merupakan perubahan tingkah laku yang disadari atau disengaja oleh individu tersebut. Ciri yang kedua yaitu perubahan yang berkesinambungan atau kontinu, memiliki arti bahwa perubahan yang terjadi pada individu merupakan perubahan lanjutan dari keterampilan pengetahuan yang telah dia miliki sebelumnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu perubahan yang fungsional. Perubahan yang fungsional artinya hasil dari perubahan tersebut berguna. Kemudian ciri yang keempat yaitu perubahan yang bersifat positif. Terjadinya perubahan pada diri individu, perubahan tersebut harus bersifat positif atau ke arah kebaikan. Kemudian ciri yang kelima yaitu perubahan bersifat aktif. Hal ini berarti bahwa perubahan yang terjadi pada individu akibat belajar diperoleh dari kegiatan aktif individu tersebut untuk mendapatkan hasil dari perubahan tersebut. Ciri yang keenam yaitu perubahan yang bersifat permanen. Hasil belajar merupakan hasil yang permanen. Jadi orang dikatakan belajar jika dia memperoleh perubahan tingkah laku yang bersifat permanen atau disebut juga dengan bertahan lama. Dan ciri yang ketujuh yaitu perubahan yang terjadi berarah atau bertujuan. Yang dimaksud berarah atau bertujuan adalah dikatakan belajar jika ia sadar, termasuk dikatakan sadar jika ia punya tujuan. Jadi belajar harus terarah untuk meraih tujuan. Ciri yang kedelapan adalah perubahan perilaku secara keseluruhan. Maksudnya adalah bahwa hasil dari belajar mempengaruhi perubahan secara keseluruhan individu. Tidak hanya pengetahuannya yang berubah, tetapi juga keterampilan dan sikapnya. Pembahasan yang terakhir yaitu ciri-ciri aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Siswa memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan siswa. Yang ketiga, kerjasama kelompok. Yang keempat, aktivitas belajar siswa dalam diskusi kelompok. Yang kelima, aktivitas belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang keenam adalah aktivitas belajar siswa dalam menggunakan alat peraga. Yang
Terakhir, partisipasi siswa dalam menyimpulkan materi. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.